warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam, Masjid Majelis Taklim Syarah Hikam, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan keterangan dari materi ini. Dulu kita membahas tentang tanawwa'at ajsasul a'mal. Litanawu'i waridadil ahwal. Macam-macam amal, macam-macam ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah maqdhah maupun ibadah ghairu maqdhah, maka bermacam-macam pula warid atau hal yang masuk di dalam hati manusia. Amal ibadah yang kita lakukan secara mudawamah itu akan memberikan satu yang namanya warid. Amal yang dilakukan secara terus-menerus, continue, yang disebut dengan istiqomah, mudawamah. Dari amal yang dilakukan secara mudawamah itu akan memberikan satu berkah yang namanya warid. Wirid akhirnya mendapatkan warid. Wirid itu yang diulang-ulang. Mesti pas mangjangan tadi setelah sholat kan wiridan. Astagfirullahaladzim li wali walidayya ila akhirih. Terus menerus dilakukan itu namanya wirid. Nah, amal perbuatan yang sudah menjadi mudawamah, menjadi wirid, itu akan mendapatkan satu keberkahan yang namanya warid atau hal. Warid atau hal itu cahaya yang dimasukkan di dalam hati seseorang sesuai dengan tingkatan-tingkatan cahayanya, sesuai dengan ahwal, sesuai dengan warid yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Nah, wirid itu kan macam-macam. Baca Al-Quran terus-menerus, yang mudawamah jenenge namanya
wirid. Panjenengan sholatul lail, sholat tahajud terus menerus, itu namanya wirid. Panjenengan baca sholawat, punya zikir, panjenengan sholat berjamaah, panjenengan dakwah, panjenengan memberikan satu macam-macam. Nah, amal yang sudah menjadi wirid itu barokahnya mendapatkan warid atau nur yang diberikan oleh Allah di dalam hati manusia. Nah, macam-macam warid yang ada di dalam diri manusia itu antara lain ada yang warid berupa abid, ada yang warid berupa asikin, ada yang warid berupa muhakkin, ada yang warid berupa wahalik, ada yang warid berupa muwahhid, macam-macam itu. Warid yang berupa abid, cahaya nur yang namanya hal atau warid yang berupa abid itu, seseorang itu melakukan satu ibadah, seseorang itu melakukan satu amal, baik itu amal yang makdho maupun amal yang ghairu makdho. Yang makdho sholat, puasa, dan lain-lain. Yang ghairu makdho bekerja, nolong seseorang, punya rasa empati, sedekah dan macam-macam, itu adalah juga namanya ibadah. Dari semuanya itu, ya toh, cahaya atau warid yang masuk di dalam diri manusia itu yang pertama yang disebut warid atau hal abidin. Abidin itu seseorang yang melakukan ibadah, seseorang yang melakukan amal, tidak merasa dirinya itu punya amal, tidak merasa dirinya itu punya amal. Kenapa? Karena dirinya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak merasa dirinya itu punya amal karena semuanya itu adalah ma'unah dari Allah. Karena semuanya itu petunjuk dari Allah. Panjenengan tadi hadir di sini, yang menghadirkan adalah Allah. Panjenengan diberi Allah kesehatan jasmani rohani. Setelah diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani, ada yang namanya khatir, kerentek untuk melakukan ibadah. Nah, kerentek khatir yang untuk melakukan ibadah itu dari Allah. Sehingga panjenengan datang ke sini di masjid dengan berjalan kaki, dengan jasmani rohani sehat, akhirnya bisa melaksanakan sholat subuh selesai dan melakukan kajian ini. Semuanya itu adalah ma'unah, hidayah, pertolongan dari Allah. Kalau kita sudah mengerti seperti itu, ya toh, kalau kita itu sudah mengerti seperti itu adalah merupakan apa? Merupakan ma'rifat. Oh, saya bisa jalan ke sini bukan karena saya bisa sendiri, tapi saya bisa ke sini ini karena Allah, karena pertolongan Allah. Buktinya diberi sehat, buktinya dikasih kesehatan jasmani rohani. Tapi di sisi lain ada orang yang diuji, nggak bisa ke masjid, jasmaninya sehat, tapi rohaninya tidak sehat. Jasmani sehat, bisa tidur, bisa makan dan sebagainya, tapi rohaninya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Ya, karena lupa, ya, karena
dirinya itu adalah kenapa? Karena tidak mengambil satu kesempatan yang paling mulia menurut pandangan Allah. Nah, panjenengan yang diberi Allah sehat jasmani, sehat rohani, akhirnya datang ke sini, bisa melakukan ibadah sholat subuh, mudawamah, istiqomah, jenengan tidak merasa itu adalah murni dari panjenengan. Tidak merasa bahwa ini adalah aktivitas saya, tidak merasa ini adalah hasil dari saya, tidak. Tetapi itu semua pada hakikatnya panjenengan hadir di sini bisa sholat macam-macam, itu pada hakikatnya itu adalah la haula wala quwata illa billah. Sehingga kalau sudah kita itu mengerti, menghayati, faham bahwa itu semua adalah bukan murni dari saya, bisa sholat, bisa baca sholawat, bisa baca zikir dan sebagainya, maka tidak menuntut Allah, tidak menuntut pahala. Kenapa tidak menuntut pahala? Karena semuanya itu adalah murni pertolongan dari Allah. Nah, pemahaman yang seperti itu namanya abid. Abid, orang yang beribadah kepada Allah, tidak merasa dirinya itu bisa sholat, tidak merasa dirinya itu punya apa-apa, tapi semua yang ada itu adalah pertolongan dari Allah. Cahaya yang seperti itu yang masuk di dalam hati seseorang itu adalah cahayanya namanya warid. Cahayanya bisa juga disebut hal. Cahayanya bisa disebut dengan cahaya yang memberikan satu kesadaran kepada diri seseorang, semua yang dilakukan itu adalah murni ma'unah dari Allah, sehingga tidak ada ujub, tidak ada takabur. Kenapa kok tidak ada ujub takabur? Karena semua yang dilakukan itu bukan murni dari kita, tapi semuanya itu pertolongan dari Allah. Itu namanya abid, itu namanya murid. Murid cahaya, hal cahaya, tingkatan yang cahaya yang dimasukkan di dalam seseorang yang seperti ini yang namanya abid. Halo? Jadi kalau jenengan bisa baca Quran, kalau bisa jenengan bisa sholat berjamaah, kalau jenengan bisa menolong orang, kalau jenengan bisa bekerja, kalau jenengan bisa berbisnis dan sebagainya, kegiatan seperti itu adalah bukan murni dari diri kita, tapi semua itu muncul dari apa? Dari apa? Dari pertolongan Allah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ibadahnya itu karena Allah. Kemudian yang nomor 2, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Ya toh? Artinya apa? Artinya sholat yang kita lakukan itu kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan terjadi. Jadi tujuan kita melakukan ibadah pertama karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Kemudian keikhlasan yang seperti itu kita tingkatkan menjadi apa? Keikhlasan seperti itu kita tingkatkan menjadi apa yang kita lakukan itu bukan murni dari diri kita, tapi murni pertolongan dari Allah. Jadi ini namanya abid. Ya, abid. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan cahaya atau warid atau hal yang masuk di dalam hati seseorang yang akhirnya seseorang itu mempunyai satu pemahaman seperti itu, ya, itu namanya abid. Kemudian yang nomor 2, cahaya atau warid atau hal yang masuk di dalam hati seseorang itu disebut dengan asikin, asik. Maksudnya gimana? Tanda-tanda kebesaran Allah,
tanda-tanda, artinya ayat-ayat kauniyah. Misalnya dengan memandang pagi ini udaranya redup, panjenengan memandang seperti ini, ya toh? Memandang suasana gelap, suasana redup, itu panjenengan asik melihatnya. Panjenengan nikmat untuk melihat pemandangan seperti ini, nikmat. Kenapa kok nikmat? Karena di situ ada kudrat dan iradatnya Allah. Pergeseran antara malam, siang malam, malam siang, subuh seperti ini, panjenengan memperhatikan dengan melihat dengan mata zahir yang namanya basor, jenengan mendapatkan satu keasikan, kenikmatan. Ya toh? Kenapa kok mendapatkan satu kenikmatan? Ini tidak terjadi sendiri. Ini tidak terjadi sendiri, tetapi yang ada yang menggerakkan. Akhirnya jenengan menyaksikan asik, senang, nikmat. Ini melihat udara, kondisi yang subuh itu nikmat. Terus panjenengan melihat lampu, juga merasa nikmat. Kemudian pada siang hari, pagi hari, mendengar memunculnya sinar matahari, panjenengan itu nikmat. Kok bisa? Munculnya sinar matahari, sinarnya itu kan bermacam-macam. Ada yang berkilauan, ada yang berwarna putih, ada kemerahan, ada macam-macamnya warna sinar matahari itu. Panjenengan melihat ini loh, nikmat, asik, menikmati fenomena alam, menikmati ayat-ayat kauniyah, panjenengan terus mendapatkan satu kenikmatan, mendapatkan satu pencerahan bahwa yang terjadi itu adalah tidak terjadi sendirinya, tapi ada yang menggerakkan. Disitulah namanya tanda-tanda kebesaran Allah. Jenengan duduk sendiri melihat tumbuh-tumbuhan, ya toh? Melihat bunga, tumbuh-tumbuhan, tanaman di sekitarnya, panjenengan berpikir dan berzikir, ya toh? Panjenengan berpikir dan berzikir, maka akan memunculkan yang namanya hikmah, ya toh? Berpikir dan berzikir. Oh, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ini memberikan manfaat. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Terus yang kita butuhkan apa? Iya, oksigen. Yang kita keluarkan itu masuk di daun-daunan, kemudian masuk di situ, dibantu dengan sinar matahari, dikelola, dikeluarkan lagi. Kemudian kita hirup. Kok bisa hal itu terjadi? Oksigen yang kita butuhkan dibantu dengan seperti itu prosesnya. Kemudian ketika kita merasakan duduk di sekitar rumah, di pohon, kemudian di bunga-bunga, ada sejuk, enak, nikmat. Cahaya yang seperti itu memberikan kenikmatan kepada panjenengan, kepada sampean. Akhirnya asik menikmati itu, bahwa hal seperti itu adalah tidak terjadi sendirinya, tapi ada yang menggerakkan yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga apa? Sehingga ya, orang-orang yang namanya asyikin ini, orang-orang yang memandang fenomena alam, apa yang terjadi, fenomena sosial, fenomena apapun, fenomena bisnis, fenomena sosial, fenomena kenegaraan, dan sebagainya, ketika panjenengan memperhatikan, duduk sendiri, merenung, ya toh, kemudian merasakan keasikan, kenikmatan, bahwa semua yang kita rasakan, semua yang kita lihat, semua yang ada di sekitar kita, itu adalah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan orang yang menyaksikan itu adalah sangat asik sekali, sangat mendapatkan satu kenikmatan, bahwa itu semua adalah muncul dari Allah.
Ini artinya hal warid yang masuk di dalam hati seseorang, tingkatan yang nomor dua. Tingkatan yang pertama abid, tingkatan yang nomor dua yang namanya asikin. Kemudian tingkatan-tingkatan banyak sekali, ya loh. Ada yang namanya tingkatan muhakkin, ya muholik. Tingkatan muholik ini adalah orang yang sudah mencapai hak, orang yang sudah mencapai satu titik di dalam hatinya itu ada nur dan cahaya, di mana seseorang itu yang sudah mencapai satu kurbil nawafil, ya, sudah mencapai kurbil nawafil, ya, ada yang kurbil nawafil, ada yang kurbil mawahib. Artinya apa? Artinya seseorang itu tadi adalah hatinya sebagai alat Allah. Apa yang ada di dalam dirinya itu adalah merupakan apa? Alat Allah. Kemudian kurbil nawafil, ya toh, kita menggunakan, ya toh, sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Bisa melihat itu adalah sebenarnya sifatnya Allah. Ya toh, sama, basor, kalam, ilahi, itu sifat-sifat Allah. Tetapi kita apa? Kita memanfaatkan, kita dipinjami, kita bisa melihat. Karena Allah kita bisa mendengar. Karena Allah penglihatan kita, pendengaran kita, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bergerak. Sebenarnya ini adalah sifat wajib bagi Allah. Tetapi kita memanfaatkan sifat itu karena diberikan satu apa? Diberikan satu ma'unah, pertolongan dari Allah. Semuanya dari Allah. Tetapi bukan berarti, tetapi Allah, pandangan Allah tidak seperti itu. Punya mata tidak seperti mata kita. Allah kan mukhallafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan apa yang kita lihat. Tetapi sebenarnya kita melihat, kita mendengar, kita berjalan, kita beraktivitas, itu semuanya adalah sifat-sifat yang dipinjami Allah supaya kita bisa melakukan satu aktivitas. Nah, itu adalah muhakkik. Tingkatan yang nomor 3 ini adalah sudah dipandu oleh Allah. Apa yang dilakukan itu adalah atas dasar kudrat dan irodatnya Allah. Dan dia tidak bisa tidak bisa mengendalikan, dan semuanya itu adalah dimonitor oleh Allah. Kemudian yang nomor 4 namanya wahid. Ini sudah sirna dirinya, tidak ada diri kita, yang ada Allah. Kemudian yang terakhir muhakkik, ya toh, sudah mencapai satu kesadaran, ya toh, mencapai satu kesadaran. Orang ini sudah mencapai satu kesadaran yang tinggi. Setelah dia itu adalah khalwat, akhirnya sudah mencapai satu proses, akhirnya punya satu kesadaran yang tinggi. Ya toh? Orang yang mempunyai satu kesadaran yang tinggi ini adalah yang disebut dengan orang yang wusul, yang sudah bertemu dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah macam-macam warid yang masuk di dalam diri seseorang itu tadi. Tetapi yang kita pahami, ya toh, yang satu aja abid, kemudian asikin. Kemudian yang nomor 3 ya kita pahami, tapi kita terus-menerus meningkatkan amal ibadah kita, pengertian kita, ilmu kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai jadi tingkatan-tingkatan hal warid yang dimasukkan oleh Allah di dalam diri manusia itu sampai tingkatan kesadaran yang tinggi tadi. Kemudian ekspresi, ya, ekspresi cahaya yang masuk di dalam diri manusia itu ada 3.
Yang pertama adalah cahaya yang pertama yang dimasukkan ekspresinya. Cahaya yang pertama itu adalah intiba. Ya, intiba. Artinya apa? Artinya ekspresi dari yang intiba ini, dia mempunyai satu kesadaran. Kesadaran bahwa dirinya nggak bisa apa-apa, dirinya bodoh, dirinya tidak bisa apa-apa. Kemudian muncul kesadaran kalau dirinya tidak mengerti, akhirnya muncul, wah saya harus belajar, saya harus tholabul ilmi, ya kan? Saya harus belajar, saya harus tholabul ilmi. Kemudian tholabul ilminya itu dipraktekkan. Ini tingkatan ekspresi cahaya yang masuk di dalam diri manusia. Oh saya nggak tahu rek, saya bodoh rek, saya harus belajar, saya harus ngaji. Kemudian materi yang sudah kita dapatkan itu diamalkan. Jadi ketika kita dapat informasi, ya toh, ilmu yang kita dapatkan supaya manfaat, supaya barokah pada diri kita harus diamalkan. Misalnya panjenengan mengerti bahwa membaca Al-Quran ini, adalah luar biasa, ngerti, ya toh? Membaca Al-Quran ini ibadah, membaca Al-Quran itu dinilai dari pahala, dari per huruf, luar biasa itu. Membaca Al-Quran ini adalah sebagai sehudan, petunjuk dalam segala aspek kehidupan manusia. Tetapi kalau sudah hanya kognitif saja, hanya pengetahuan saja, tidak diamalkan, tidak memberikan satu keberkahan. Jadi orang yang pertama tadi, intiba tadi adalah orang yang merasa dirinya itu adalah bodoh, merasa dirinya tidak mengerti, kemudian muncul semangat untuk tholabul ilmi. Setelah muncul untuk tholabul ilmi, ilmu yang didapatkan tadi diamalkan. Ini ekspresi dari hal warid yang masuk di dalam diri seseorang. Ekspresi yang pertama adalah ekspresi ittiba tadi. Kemudian yang nomor dua, ekspresi yang nomor dua adalah apa? Ekspresi yang nomor dua, iqbal. Apa iqbal itu? Hatinya digerakkan oleh Allah untuk berzikir. Jadi hati jenengan kok hatinya digerakkan untuk berzikir. Allah. Itu kalau secara lisan, tapi kalau hati Allah. Jadi hatinya digerakkan oleh Allah untuk zikir. Nah, zikir yang ada di dalam hati ini, akhirnya dia itu memperbanyak zikir, baik zikir lisan atau zikir hati tadi digerakkan, maupun zikir itu bisa dilakukan dengan tafakur tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga dia setelah itu memperbanyak zikir, sehingga memperkuat nilai-nilai keimanannya. Akhirnya dia tidak terpengaruh apapun karena dia sudah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dia itu adalah senang untuk meningkatkan amal ibadah. Itu ekspresi yang nomor tiga, yaitu orang itu digerakkan Allah untuk berzikir. Nah, digerakkan zikir itu adalah kalau tidak Allah menggerakkan nggak bisa. Misalnya panjenengan, ya loh, di dalam hatinya sudah dilatih Allah, terus lupa. Ya, dengan ini kalau 24 jam banyak lupanya, banyak ingatnya, banyak lupanya. Padahal semuanya ini harus dibaca. Rumah, tumbuh-tumbuhan, langit, matahari, apapun yang kita lihat itu harus dibaca. Tetapi kenapa kita lupa? Ya karena apa? Hati yang ada di dalam diri kita itu,
ya toh, masih terkontaminasi. Makanya di dalam kitab hikam ini juga diterangkan hati bagaikan cermin yang dulu sudah kita bahas. Hati bagaikan cermin, semuanya masuk, ya toh, sehingga ruang untuk menyebut Allah ini jarang, sehingga didominasi dengan gambar-gambar dunia itu. Setelah didominasi dengan gambar dunia macam-macam, ya toh, akhirnya ketika sholat yang muncul apa? Gambar-gambar tadi, Allahu Akbar, gambar tadi yang muncul semua. Jadi ekspresi yang nomor 2 ini adalah iqbal, hatinya digerakkan oleh Allah untuk berzikir. Kalau Allah tidak menggerakkan hati seseorang, nggak bisa. Makanya di dalam hikam ini dikatakan meskipun, ya toh, meskipun seseorang itu zikir tidak bisa hudur, hanya lisannya aja nggak apa-apa, teruskan. Lama kelamaan, ya toh, kalau sudah lisannya saja, hatinya tidak, lama kelamaan hatinya bisa berzikir. Itu namanya hudur. Ya toh? Lisannya zikir, hatinya zikir. Jadi ekspresi cahaya yang masuk di dalam diri seseorang yang nomor 2 ini adalah iqbal, hatinya digerakkan oleh Allah zikir. Kalau sudah digerakkan oleh Allah berzikir, maka tidak terpengaruh apapun, keyakinannya adalah hanya kepada Allah, kemudian dia senang untuk melakukan ibadah. Kemudian yang nomor 3, ekspresi yang terakhir adalah wisol. Wisol itu adalah wusul. Wusul itu adalah seseorang yang dipandu, cahaya memandu dan memerintahkan kepada seseorang zahir dan batin. Sampai dengan cahaya yang ada di dalam hatinya itu, sampai dia bisa mengeluarkan apa? Ikatan-ikatan nafsu, ikatan-ikatan syahwat yang membelenggu di dalam dirinya. Sehingga, ya toh, sehingga akhirnya dia totalitas untuk pengabdian dan ibadah kepada Allah. Jadi kita sudah bisa mengevaluasi, oh diri kita ini tingkatan yang intiba, atau tingkatan yang iqbal, atau tingkatan yang wisol. Jadi kita sudah bisa menggambarkan seperti itu. Atau hal yang masuk atau warid yang masuk di dalam hati kita itu, apakah abid, apakah asikin, apakah ya, kemudian dan sebagainya terakhir tadi. Ya, yang terakhir muhakim atau muakhid atau muholik. Ya, nah itu sudah bisa menggambarkan. Kalau abidin saja masih belum, maka butuh perjuangan. Jadi ekspresi dari cahaya, dari warid yang masuk di dalam diri seseorang, ekspresinya adalah intiba, nomor 2 adalah iqbal, nomor 3 adalah wisol. Itu adalah pembahasan dulu yang kita pertajam, yang kita tingkatkan, ya toh, supaya kita lebih paham. Kalau sudah paham, dipraktekkan. Kalau sudah paham tidak dipraktekkan, tidak bisa. Ya toh, paham tapi dia dipraktekkan, tidak bisa. Ya, inilah, ya toh, kita mempertajam kelanjutan dari materi yang dulu. Tanawu'at ajzasul amal litanawu'il waridatil akhwal. Bermacam-macam amal ibadah yang kita lakukan, ibadah zahir, ibadah batin, ibadah makdho, ghair makdho, bermacam-macam pula nur atau warid yang masuk di dalam hati seseorang. Monggo untuk berikutnya tanya jawab, ya toh, supaya kita lebih paham, supaya tidak ngantuk, gitu. Monggo, silakan. Musyawarah ditanyakan apa yang kita bahas ini. Monggo, silakan. Monggo, ya, monggo Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Nggih, nggih. Ya, ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal warid itu kan bisa juga disebut warid, bisa juga disebut hal. Macam-macam hal tadi sudah saya informasikan. Yang pertama abid, yang nomor dua adalah asik, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian nomor tiga muholik, artinya sudah mencapai hak, makom hak, di mana dia merasa, artinya sifat-sifat memfungsikan, memanfaatkan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Kita sadar bahwa diri kita itu adalah tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mendapatkan hidayah Allah. Nah, di situ dikatakan yaitu muholik ini adalah ada yang namanya kurbil nawafil, ya toh? Artinya kita
memanfaatkan sifat-sifat Allah di dalam diri manusia. Artinya secara mudah kita bisa melihat itu pertolongan Allah. Kita bisa berkata pertolongan Allah. Tetapi tingkatan yang mukhalik ini tingkatan seseorang yang sudah dimonitor oleh Allah. Tingkatan makrifatnya sudah luar biasa. Ya, sehingga dia berkata atas dasar apa? Atas dasar apa yang digerakkan oleh Allah. Itu tingkatan mukhalik, artinya memanfaatkan sifat-sifat Allah di dalam diri manusia. Secara sederhana kita bisa ngomong karena pertolongan Allah, kita bisa melihat karena pertolongan Allah, kita bisa mendengar karena pertolongan Allah. Ya toh? Itu adalah qurbil nawafil, mempunyai satu pemahaman apa yang ada pada diri kita ini, kita dipinjami apa sifat-sifat Allah. Intinya kita bisa mendengar pertolongan Allah, kita bisa melihat pertolongan Allah, kita bisa bernafas pertolongan Allah, kita bisa duduk pertolongan Allah. Apapun yang kita lihat itu adalah pertolongan dari Allah. Kemudian wahid itu sudah sirna. Nah, ini tingkatan-tingkatan orang yang apa? Kita sudah nggak ada. Maksudnya tidak ada itu istilahnya itu yang ada Allah. Wujud itu artinya apa? Ada. Kebalikan dari wujud apa? Adam. Tidak ada. Wujud ini ada. Wujudnya Allah. Kita itu selain Allah Adam. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kenapa kita diadakan oleh Allah? Yang sebenarnya adalah Allah. Sehingga wujud artinya kita yang ada ini adalah diwujudkan oleh Allah, yang disebut dengan makhluk. Ya, dalam bahasa syariat itu namanya makhluk, ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Tetapi kalau orang itu sudah dalam tingkatan muwahhid, ya, itu adalah merasa dirinya itu sudah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Ya, yang ada hanyalah Allah, dirinya nggak ada. Buktinya apa? Wujud, sifat wajibnya Allah. Sifat mustahilnya Adam. Diri kita adalah sebenarnya tidak ada. Kemudian tidak ada. Kemudian tidak ada lagi. Makanya tadi, ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi muwahhid itu adalah sudah sirnah, mempunyai satu pemahaman manusia sudah tidak ada, yang adanya Allah. Kemudian yang nomor terakhir adalah muhakkik. Artinya apa? Sudah mencapai kesadaran yang tinggi. Dari perjalanan tadi, ya toh, dari perjalanan abid, asikin, mukhalik, muhakkik, punya kesadaran yang tinggi. Ya toh? Balik sudah berpengalaman, akhirnya sudah menjadi satu kesadaran tinggi, sudah bisa wusul bertemu dengan Allah. Ya toh? Bertemu dengan Allah, sudah wusul, sudah sampai kepada Allah. Artinya dia sudah mempunyai satu kesadaran yang tinggi, mempunyai satu kesadaran yang tinggi bahwa apa yang dilihat itu adalah ada kudrat dan iradatnya Allah. Misalnya orang yang beribadah, anta budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu tidak melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Pertama tingkatan apa? Tingkatan apa? Anta budullah ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan apa? Tingkatan orang yang merasa dirinya dipantau oleh Allah,
Kalau kamu seakan-akan melihat Allah, kalau kamu tidak bisa melihat, maka kamu yang dilihat oleh Allah. Tapi bagi orang yang sudah mencapai tadi, muhakik tadi, dia mempunyai satu kesadaran tinggi, sudah usul, sudah bertemu Allah, sudah bisa melakukan makrifat kepada Allah dengan mata hatinya, dengan basirohnya, bukan dengan mata zahir, tapi dengan mata hati. Nah, kemudian yang tadi apa itu ekspresi dari cahaya yang masuk di dalam hati seseorang itu adalah yang pertama itu adalah tadi sudah. Yang pertama itu abid. Apa tadi yang pertama? Yang pertama abid. Kemudian yang nomor dua apa? Pertama itu kan halnya, ekspresinya lain. Ekspresinya intiba. Yang nomor dua adalah apa? Setelah intiba, iqbal. Yang nomor tiga adalah apa tadi? Setelah iqbal, wasil atau wisol. Itu ekspresi cahaya yang ada di dalam diri manusia. Ya toh? Ekspresi cahaya yang ada di dalam diri manusia itu, ya toh, yang pertama tadi. Ya toh? Nah, yang pertama ekspresinya adalah merasa tadi. Kemudian yang nomor dua adalah apa tadi? Apa yang nomor dua? Ekspresinya iqbal, hatinya digerakkan untuk berzikir. Kemudian wisol, sudah bertemu dengan Allah. Maksudnya bertemu dengan Allah, mempunyai satu kesadaran yang tinggi, dia bisa melihat Allah dengan mata batinnya yang disebut dengan basiro. Jadi kita harus belajar, ngelatih. Ini sudah materinya sudah lumayan. Ya, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga sampai ini materi sudah lumayan. Ya, berarti sedikit demi sedikit kalau sudah paham dipraktekkan, sehingga kalau sudah praktek sudah merasakan, ya, sudah zauk, sudah merasakan, sehingga bisa meningkatkan di dalam dirinya masing-masing. Monggo Pak Takmir, alhamdulillah sehat ya. Pak Takmir ini diuji oleh Allah, mudah-mudahan diberi oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Begitu juga yang hadir ini diberi oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak Takmir, monggo. Ya dengan. Ya. Jadi belajar pertama supaya belajar ini kan supaya kita itu bisa memasuk tahap pertama. Tahap pertama kan yang namanya abid. Kita memahami apa? Memahami la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk menghindari satu kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan satu ibadah kecuali pertolongan dari Allah. Atau kita belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu syariat wa iyyaka nasta'in hakikat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, syariat. Nah, ibadah yang kita lakukan murni karena tujuannya Allah. Sampai melakukan apa saja itu karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Nyembah itu ibadah apa? Ibadah makhluk maupun ghairu makhluk, hanya untuk Allah semuanya, tidak untuk siapa-siapa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Itu pertama. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
panjenengan iso ibadah, iso sholat, tidak mungkin terjadi kalau tidak ditolong oleh Allah. Iya karena abudu, hanya karena Allah, kemudian ditingkatkan. Wa iya karena stain, apa yang kamu lakukan itu ya bukan karena perbuatanmu, bukan karena ilmumu, karena pertolongan dari Allah. Itu kita pegang secara teori. Dari surat Al-Fatihah ketika kita sholat, kan kita baca terus toh. Bismillahirrahmanirrahim, terus iyyaka na'budu, hanya kepada kamu istilahnya beribadah, sehingga apa? Sehingga memberikan satu kita petunjuk, apapun yang kita lakukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kemudian bukan karena ini, karena Allah saja, karena kita sebagai hamba. Kemudian yang nomor dua, ditingkatkan. Kalau sudah tujuan kita itu ibadah karena Allah, ditingkatkan menjadi apa? Wa iyyaka nasta'in. Ibadah bisa kita wujudkan itu karena pertolongan Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita sudah sholat, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita renungkan, gak usah banyak-banyak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita renungkan secara pikiran. Ayat ini, Al-Quran ini, Fatihah ini kita renungkan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Berarti ibadah itu adalah harus kata Allah, ikhlas. Kemudian yang nomor ditingkatkan, tingkat ikhlas tadi, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Kalau sholat kita tidak ditolong Allah, tidak bisa. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menuntut Allah. Kita sholat, kita puasa, kita sodako, kita silaturahmi, tidak menuntut Allah. Ya Allah, saya sudah membaca sekian-sekian, saya tidak. Kenapa? Karena bacaan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu murni dari Allah. Sehingga kita tidak menuntut Allah. Ya Allah, saya sudah beramal ini 10 miliar, saya harus minta seperti ini. Enggak, 10 miliar itu dari Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan puasa seperti ini, saya harus begini. Loh, puasa yang kita lakukan itu pertolongan dari Allah. Kalau tidak pertolongan, gak bisa puasa kamu. Ya toh? Nah, itu dipertajam. Itu direnungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ditingkatkan lagi, didampingi lagi. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Yang kan ngapal loh. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali apa? Pertolongan dari Allah. Itu direnungkan. Tidak hanya sekedar direnungkan, diamalkan. Setelah diamalkan, dirasakan. Namanya dzauq. Makanya kemarin kan kita berbicara tentang makrifat toh. Makrifat bisa secara ilmiah, bisa secara dzauqiyah. Ilmiah menggunakan akal, memperdalam sifat wajib bagi Allah, atau aqaid sakit, memperkenal dengan Allah. Bisa juga mengenal Allah dengan dzauq, dengan merasakan. Oh, detak jantung berdetak terus, nafas itu terus bernafas. Sopo sing gawe nafas iki? Allah. Tuh kita bisa berdiri, Allah. Kita bisa menggerakkan tangan, Allah. Kita bisa melihat Allah, kita bisa mendengar Allah. Kalau kita diuji sakit, kita diuji sakit itu dari Allah supaya jenengan kenal Allah dengan melalui sakit tadi. Ya toh? Jadi sedikit ya, supaya kita itu bisa mencapai tahap abid. Gak usah yang 2, 3, 4, 5, gak usah. Abid saja. Ya toh? Atau dari tingkatan yang merasakan cahaya tadi, tingkatan yang pertama. Apa tingkatan yang pertama tadi? Intiba. Itu aja. Dari tingkatan yang hal, dari tingkatan yang murid, warid, itu yang pertama abid aja. Difahami dan dipraktekkan. Oh, abid itu adalah orang yang ibadahnya senang,
Orang yang perjuangan senang, orang yang melakukan senang, tapi bisa melakukan ibadah, bisa melakukan perjuangan, bisa melakukan amal dan sebagainya, itu bukan murni dari kita, itu pertolongan dari Allah. Sehingga tingkat ikhlasnya itu gampang. Wong sampean nggak punya tenaga, kalau sampean nggak punya ilmu, kalau sampean nggak bisa melihat, kok bisa menuntut Allah? Padahal itu semua dari Allah. Itu aja didalemi. Jadi yang pertama abid ini direnungkan, difahami secara teori dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga direnungkan dengan tadi surat Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian diimbangi dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian diimbangi juga dengan terus berzikir, artinya Allah, Allah, Allah. Hatinya itu dihidupkan dengan Allah, Allah, Allah. Hatinya zikir qalbi, hatinya di sini Allah, 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 Allah. Kalau sudah Allah, Allah yang sudah banyak, tambah diimbangi dengan sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, istighfar, sholawat, zikir. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian di dalam hati ketika jalan-jalan Allah, 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 Allah. Lihat Allah, Allah. Kemudian tadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, itu dalam rangka supaya kita itu bisa mencapai abid, supaya bisa mencapai tingkatan intibak tadi. Paham ya? Sampun. Sampun dah. Sampun Bu. Nah, sampun ya. Yang penting prakteke saulan maneng ketemu materi siji ini sudah paham dan sudah amalkan, ditumpuk terus gak paham, akhirnya lupa. Ya Bu ya, diamalkan Bu, yaitu diamalkan minimal tingkatan abid saja. Nah abid itu sudah istiqomah, muncul namanya asikin, tapi abid ini sudah lulus. Kalau abid ini sudah lulus, nanti Allah sudah meningkatkan tingkatan yang nomor 2. Ya, jadi demikianlah materi pagi ini yang kita bahas secara bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, khususnya pada pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidu ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hijab qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.